Louis Pasteur lahir di kota Dole, bagian timur Perancis tahun 1822. Sebagai mahasiswa di Paris, dia memperdalam ilmu pengetahuan. Kegeniusannya belum tampak tatkala jadi mahasiswa. Bahkan salah seorang mahagurunya menganggap Pasteur sedang-sedang saja dalam ilmu kimia. Baru sesudah dia meraih gelar doktor di tahun 1847, Pasteur membuktikan ucapan profesornya keliru besar. Penyelidikannya tentang asam traktat pada kaca mengangkat derajatnya ke tingkat ahli kimia yang tersohor di saat umurnya baru 26 tahun. Pasteur adalah seorang ahli kimia dan biologi. Pasteur memang menyuguhkan banyak sumbangan pikiran penting bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Tetapi yang paling menonjol pada dirinya ialah pendapatnya tentang teori baksil penyakit dan pengembangan teknik pencegahan lewat penyuntikan. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada penyelidikan tentang peragian, dan membuktikan bahwa proses ini persis seperti proses yang terjadi pada sejenis mikroorganisme. Pendapat ini segera menuntunnya ke gagasan lain, bahwa semacam mikroorganisme dapat pula menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan dan dapat membawa pengaruh baik terhadap manusia maupun hewan. Pasteur bukanlah orang pertama yang memasalahkan teori baksil penyakit. Hipotesa serupa telah pernah dikembangkan lebih dulu oleh Girolamo Fracastoro, Friedrich Henle dan banyak lainnya lagi. Tetapi Pasteurlah yang paling menonjol dalam hal teori kuman penyakit, yang dibuktikannya lewat serentetan percobaan dan demonstrasi, yang merupakan faktor utama dan meyakinkan masyarakat cerdik pandai bahwa teorinya benar. Apabila penyakit disebabkan oleh baksil, tampaknya masuk akal bahwa dengan mencegah masuknya baksil itu ke dalam tubuh manusia, penyakit itu bisa dihindari. Karena itu Pasteur menekankan pentingnya metode antiseptik buat para dokter, dan dia punya pengaruh besar terhadap Joseph Lister, yang memperkenalkan cara antiseptik ke dalam bidang pembedahan. Bakteri yang berbahaya dapat memasuki tubuh manusia lewat makanan dan minuman. Pasteur mengembangkan teknik pasteurisasi untuk memusnahkan mikroorganisme dalam minuman. Tatkala umurnya mendekati pertengahan 50-an, Pasteur beralih lagi perhatiannya kepada penyelidikan baksil penyakit ternak, sejenis penyakit infeksi serius yang menyerang binatang ternak dan binatang-binatang lain, tidak kecuali manusia. Pasteur mampu menunjukkan bahwa sejenis baksil menjadi sebab sesuatu penyakit. Karya lebih penting lainnya ialah pengembangan tekniknya memproduksi corak baksil penyakit ternak yang sudah dilemahkan. Dengan cara disuntikkan ke tubuh ternak, baksil penyakit yang sudah dilemahkan ini dapat menimbulkan penyakit yang ringan dan tidak mengakibatkan fatal, sehingga memungkinkan ternak-ternak itu memperoleh kekebalan untuk menghadapi penyakit normal. Demonstrasi Pasteur di depan umum mengenai efektivitas teknik mengebalkan hewan dari baksil penyakit ternak menimbulkan kegemparan.
Segera disadari bahwa metode umum dapat digunakan untuk pencegahan beberapa penyakit di masyarakat. Penemuan pribadi Pasteur yang paling termasyhur adalah pengembangan teknik penyuntikan terhadap manusia untuk mencegah penyakit rabies yang ditakuti. Penemuan lainnya adalah pengembangan vaksin untuk mencegah berjangkitnya penyakit kolera pada ayam dan penyakit yang menyerang unggas.